Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Bisa katakan sekali lagi shalom. Wow, walaupun kita tidak secara langsung, tapi saya yakin dan percaya antusias Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah melalui Facebook dan juga YouTube akan saya yakin dan percaya ketika kita mau datang pada Tuhan, kita merendahkan hati kita, akan ada kemenangan baru untuk kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita untuk kita hadir, untuk kita sujud di dalam tatahnya yang kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang baik, Engkau sungguh baik di hidupku. Tiada yang lain, Engkau yang baik. Kami mau masuk Tuhan ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami bawa persembahan hati kami, segala pujian penyembahan kami naikkan hanya padamu saja. Yes. Katakan bersama, saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Ku menjauh, San-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, yes, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku pun jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Katakan, Kau layakkan, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kami naikkan Tuhan hanya padamu Tuhan. Bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu
Katakan oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan. Sungguh besar Tuhan, ya, Kau selamatkan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau jadi, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, San-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Sekali lagi katakan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, mari sembah Dia, naikkan ucapan syukur-Mu, berterima kasih buat kebaikan-Nya. Kekuatan, Kau beriku hidup yang baru. Haleluya. Oh, mengalir, mengalir, mengalir kuasa-Mu di tempat ini. Bersyukur padamu Yesus. Terima kasih. Benar Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau pulihkan hidup kami Tuhan.
oleh kuasa darah-Mu Kau membangkitkan hidup kami Tuhan. Kau memberikan kami hidup yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, bagaimanapun kondisi kami Tuhan, kami hari ini, di waktu ini Tuhan, kami hanya mau fokus untuk memuji dan menyembah nama-Mu saja Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika pujian penyembahan kami naikkan, kami anggungkan untuk meninggikan nama-Mu, akan terjadi sebuah keselamatan baru dalam hidup kami, akan terjadi mukjizat baru dalam hidup kami, akan terjadi peningkatan baru dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kami yakin itu Tuhan. Berkati ibadah ini ya Tuhan. Kau tutup bungkus ibadah ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap lebih lagi untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Bisa lambaikan tangan walaupun saya tidak bisa melihat. Shalom. Wow. Siap lebih lagi memuji nama Tuhan, amin. Katakan amin. Amin. Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghalang jalanku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau. Katakan dengan iman, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depan kita, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Oh, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Angkat kedua tangan-Mu, katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat perlindunganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat gagah-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Mari kita lebih lagi memuji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada kuasa dalam namanya. Tepuk tangan lebih lagi untuk Tuhan kita. Come on. Katakan, namanya Tuhanku, menara yang kota benteng. Dia Allah yang perkasa, amin. Perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu
keselamatanku. Angkat tanganmu. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara kota benteng, Ya Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa di dalam namanya, amin. Ada kuasa dalam namanya yang menyembuhkan hidup kita, amin. Katakan bersama, nama di atas dari segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi, nama di atas segala nama, nama yang telah, katakan dengan iman, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam namanya, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Serahkan, haleluya. Benar Tuhan, ada kuasa di dalam nama-Mu, ada kuasa juga dalam firman-Mu Tuhan. Biar setiap hari Tuhan kami mau renungkan firman-Mu, kami akan pegang perintah-Mu dan akan kami lakukan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Inilah satu pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kalau kami ada, kalau kami hidup, itu hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Oleh karena itu Tuhan, dalam segala keadaan kami, sekalipun saat-saat ini, di masa-masa pandemi, kami tetap mencari wajah Tuhan. Kami tetap datang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami hanya bisa beribadah melalui daripada aplikasi-aplikasi yang ada di internet, tetapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Sekalipun Tuhan, kami tidak lagi bisa bersekutu bersama-sama, tetapi kami percaya persekutuan kami dengan Tuhan tetap Tuhan memberkatinya. Oleh karena itu saat ini Roh Kudus, mari berbicaralah bagi kami. Nyatakan kehendak-Mu, isi hati-Mu bagi kami. Roh Kudus urapi setiap hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap ditaburi benih-benih firman-Mu. Roh Kudus, Engkau juga urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu, biar setiap perkataan dan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Kami siap diberkati firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Baik, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Dalam segala keberadaan kita hari-hari ini, Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tetap setia. Amin. Mari katakan shalom jemaat Tuhan, shalom. Saya percaya Tuhan tetap mengasihi kita. Oleh karena itu saudaraku, mari kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini di dalam surat Yakobus pasal yang pertama. Kita akan baca saja saudaraku pada ayat yang kedua dan ketiga. Sekali lagi, Yakobus pasal yang pertama ayat kedua dan ketiga. Kita akan baca perikop ini dengan iman dan hikmat, ya, dalam temanya iman dan hikmat. Ayat kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan,
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudaraku, perhatikan baik-baik pada ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata bahwa ujian terhadap imanmu. Pernyataan Yakobus ini, saudaraku, menunjukkan bahwa iman kita kepada Tuhan itu akan mengalami sebuah pengujian. Yang mengerti boleh bilang amin. Saudaraku, sekali lagi saya mau berkata bahwa iman saudara, iman saya kepada Tuhan itu pasti akan mengalami pengujian. Mengapa? Ya, saudaraku, sebab iman itu harus dibuktikan. Waktu saudara berkata saya percaya Tuhan, saya menaruh harapan sama Tuhan, itu harus terbukti, itu harus teruji kualitasnya. Kalau saudara punya emas, saudara hendak jual, saudara pergi ke toko emas, bahkan ke toko emas pinggir jalan pun, itu pasti akan diuji dulu, saudaraku. Emas yang saudara miliki. Berbeda mungkin kalau ada sertifikat dari perusahaan-perusahaan terkenal ya. Tetapi saudaraku, umumnya kecenderungannya pasti akan dibuktikan dulu. Apakah barang yang kita bawa itu adalah betul-betul emas. Saya mau berkata hal yang sama, saudaraku, dengar baik-baik. Kalau engkau berkata bahwa engkau percaya kepada Tuhan, engkau mengandalkan Tuhan, engkau menaruh harapan sama Tuhan, itu pasti harus mengalami sebuah pengujian untuk membuktikan kualitas iman kita. Tahukah saudara bahwa iman itu adalah dasar, iman itu adalah fondasi dari kehidupan orang percaya. Karena imanlah maka saudara dan saya dibenarkan di dalam Kristus. Karena imanlah saudara dan saya mengalami pendamaian dengan Bapa. Dan oleh karena imanlah kita beroleh anugerah keselamatan itu. Sebab itu saudaraku, iman menjadi sesuatu hal yang penting karena itu harus dibuktikan kualitasnya. Ini ada sebuah cerita anekdot, saudaraku ya. Satu kali, saudaraku, seorang guru sedang mengabsen murid-muridnya. Mohon maaf kalau ada namanya yang tersebut, saudaraku ya. Satu kali, saudaraku, ini guru panggil nama-nama muridnya. Agus, yo ibu, ya. Toga, siap bu, katanya gitu ya. Kemudian, saudaraku, begitu dipanggil nama berikutnya, saudara ya. Iman, Iman ada. Iman tadi udah datang bu, tapi Iman pulang lagi. Loh, kenapa Iman pulang lagi? Karena bukti nggak ada bu, jadi Iman pulang lagi. Oh gitu ya? Iya bu, sebab Iman harus hadir dengan bukti. Kalau bukti nggak ada, Iman juga pulang. Oh begitu. Saya mau berkata saudaraku melalui cerita ini, saya mau katakan saudaraku, iman itu harus hadir. Iman itu harus nyata dengan bukti. Sebab itu kita harus memiliki iman yang teruji. Hari ini saudaraku, tema kebenaran firman Tuhan, iman yang teruji. Ya, seperti yang beberapa waktu lalu saya katakan saudaraku, iman itu harus ada di depan masalah kita. Iman harus berada di atas pergumulan kita. Iman harus menjadi komando dalam kita menghadapi semua situasi masalah yang terjadi. Kita bisa belajar saudaraku, kisah dari Sadrah, Mesah dan Abednego. Ya, ketika mereka diperhadapkan kepada sebuah realita, kenyataan. Kalau mereka tidak mau sujud kepada patung buatan Raja Nebukadnezar, maka mereka harus masuk ke dalam dapur perapian. Dengar apa yang dikatakan oleh mereka, saudaraku. Kami percaya Allah yang kami sembah sanggup untuk melepaskan dan membebaskan kami dari tangan Tuanku Raja. Tapi jika Tuhan tidak berbuat,
Maka dengar Tuanku Raja, kami sekali-kali tidak akan pernah menyembah patung buatan raja. Saudaraku, saya mau berkata, inilah yang disebut iman yang teruji. Iman yang di atas masalah, iman yang di depan masalah, iman yang ada menjadi komando dari setiap pergumulan yang terjadi. Iman kita harus teruji dan terbukti. Oleh karena itu pagi hari ini melalui surat Yakobus ini, saudaraku, kita coba mau belajar, kita coba mau menggali firman Tuhan. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa memiliki iman yang teruji. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang terbukti kualitasnya. Yang pertama, saudaraku, coba perhatikan sekali lagi ayat yang ketiga ini. Firman Tuhan bilang begini, saudaraku. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sekali lagi, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi saudaraku, ketekunan itu muncul karena adanya ujian iman. Betul ya? Ketekunan itu adalah buah akibat kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai masalah. Betul ya? Kalau kita mengacu kepada ayat 3 ini, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ketekunan itu adalah buah, hasil, dampak dari masalah, pencobaan, pergumulan yang kita hadapi. Tapi dengar baik-baik, saudaraku. Yang jadi persoalannya, yang menjadi pertanyaannya, apakah semua orang percaya ketika mereka sedang menghadapi berbagai-bagai pergumulan, berbagai-bagai persoalan dalam hidupnya, mereka menghasilkan ketekunan? Jawabannya tidak. Ada berapa banyak orang ketika mereka berhadapan dengan pergumulan, berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai pencobaan, mereka mulai marah, mereka mulai kecewa, mereka mulai undur iman dan tinggalkan Tuhan. Oleh karena itu dengar baik-baik, saudaraku, ya, jika saudara dan saya ingin memiliki kualitas iman yang teruji, kualitas iman yang terbukti, maka dalam berbagai-bagai pencobaan, dalam berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai tantangan, masalah yang Tuhan izinkan dalam hidupmu harus menghasilkan ketekunan. Yang mengerti boleh bilang amin. Ini hal yang pertama, saudaraku, yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saudara dan saya bisa memiliki iman yang teruji ketika dalam berbagai-bagai pencobaan menghasilkan ketekunan. Saudara, ketekunan yang dimaksud oleh Yakobus di sini, saudaraku, menggunakan kata hupomone yang artinya kesabaran, ketabahan. Jadi secara sederhana, saudaraku, memiliki sebuah pengertian adalah hupomone itu, ketekunan itu adalah suatu kemampuan untuk bertahan meskipun melewati waktu yang diharapkan, yang di dalamnya ada ketabahan, yang di dalamnya ada keuletan. Jadi orang yang tetap tabah, orang yang tetap sabar, orang yang tetap ulet, sekalipun mungkin dari ekspektasi harapannya sudah melewati batas waktunya, tapi dia tetap setia, dia tetap bertahan. Itu orang yang tekun. Saudaraku, seringkali kalau kita melihat kepada kata tekun, ini identik sekali, saudaraku, dengan kata sabar.
Dan kecenderungannya saudaraku, biasanya orang yang sabar itu pasif. Dijorokin, jatuh, dia diem aja gitu ya. Dipukul, jatuh, dia diem aja. Kecenderungannya begitu saudaraku. Tapi dengar baik-baik saudaraku ya. Hupomone tidak seperti itu. Hupomone adalah satu sikap sabar yang aktif. Satu sikap sabar yang bergerak. Yang mengubah satu penderitaan, satu pergumulan, satu pencobaan menjadi jembatan keberhasilan. Hupomone adalah satu sikap aktif berjalan untuk maju mencapai tujuan, mencapai goal, harapan. Sebab itu saudaraku, ayat kedua, ya, Yakobus berkata apa? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini bukan berarti saudaraku, Yakobus menyuruh kita untuk cari masalah, untuk hidup demen, tinggal dalam masalah. Bukan seperti itu. Makanya dikatakan apabila kamu jatuh, satu keadaan, satu kondisi yang kita nggak mau, yang kita nggak harapkan, tapi Tuhan izinkan bisa terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau supaya kita berbahagia. Maksudnya apa saudaraku? Nikmati prosesnya dengan tekun, dengan sabar, dengan ulet, dengan tabah. Setiap proses pergumulan itu sebagai pembentukan Tuhan yang mendatangkan berkat, yang mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Amin. Saudara, memiliki ketekunan ini sangat penting saudaraku. Kenapa? Karena bagi orang percaya tanpa ketekunan, maka mereka akan mudah untuk bersungut-sungut, untuk menjadi kecewa, untuk menjadi marah, untuk menjadi undur iman. Bahkan tidak sedikit saudaraku, mereka yang tinggalkan Tuhan. Waktu pencobaan, waktu tantangan hidup, Tuhan izinkan menerpa hidupnya. Oleh karena itu saudaraku, Yakobus mengajarkan saudaraku dalam Yakobus pasal 5. Saudara nggak usah buka ayat yang ke-11, firman Tuhan bilang begini saudaraku. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar ketekunan Ayub dan kamu tahu apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kita bisa melihat bagaimana ketekunan Ayub, kita bisa belajar bagaimana ketekunan Ayub di dalam segala penderitaannya, dia tetap bertekun. Dan kita melihat pada akhirnya apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Tuhan mengembalikan 2 kali lipat. Dalam segala keberadaannya saudaraku, Ayub berkata, dengan telanjang aku datang ke dalam dunia ini. Ya, dengan telanjang pula aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan yang menarik saudaraku, firman Tuhan berkata dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Orang yang tekun saudaraku, dia akan memiliki sebuah ketabahan untuk terus berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan sampai dia menemukan kemenangan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, saya mau berkata ini yang menjadi hal yang pertama yang saudara dan saya harus miliki. Ketika saudara dan saya mau memiliki iman yang teruji, maka yang pertama saudaraku, dalam setiap pencobaan yang Tuhan izinkan,
harus menghasilkan ketekunan. Selanjutnya saudaraku, berbicara memiliki ketekunan juga ini berbicara tentang supaya kita menjadi pribadi yang dewasa, mengalami kedewasaan penuh di dalam Kristus. Coba kita lihat saudaraku, di dalam ayat yang keempat saudaraku, Yakobus 1 ayat yang keempat, firman Tuhan bilang begini, dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudaraku, jangan ambil pernyataan ini secara lahiriah ya. Tidak kekurangan satu apapun. Wah, kita kaya raya, berlimpah-limpah harta. Oh, bukan seperti itu saudaraku ya. Ini pengertiannya makna rohani saudaraku. Supaya kamu menjadi sempurna, teleios, lengkap, utuh. Kita mencapai satu tingkat kerohanian, satu pengertian kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang mengalami kedewasaan, mengalami menjadi sempurna di dalam Kristus. Bagaimana kuncinya? Miliki ketekunan. Ini hal yang pertama saudaraku. Hal yang kedua, yuk kita lihat ayat yang kelima saudaraku. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudaraku, hal yang kedua yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana supaya saya dan saudara bisa memiliki iman yang teruji, iman yang terbukti kualitasnya. Bukan saja saudaraku ketika di dalam berbagai-bagai pencobaan harus menghasilkan ketekunan. Tapi saudaraku, firman Tuhan ajar kita supaya kita meminta hikmat Tuhan. Ini yang kedua saudaraku, meminta hikmat Tuhan. Ya, saya sudah sering kali mengajarkan saudaraku, hikmat itu adalah sebuah pertimbangan, hati yang paham untuk mengerti, untuk menimbang segala perkara, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang kehendak Allah, mana yang berkenan kepada Allah dan yang sejati. Itu adalah hikmat yang datang dari Tuhan. Saudaraku, hikmat Tuhan sangat dibutuhkan oleh orang percaya dalam ketika mereka menghadapi pencobaan, ketika mereka menghadapi ujian iman. Jujur saudaraku, ketika kita menghadapi masalah, ketika Tuhan izinkan persoalan, selalu kita akan datang kepada Tuhan dalam doa kita, lalu kita minta sama Tuhan supaya Tuhan tolong kita. Kita minta sama Tuhan supaya Tuhan lakukan mujizat dalam hidup kita. Kita mau supaya Tuhan segera memulihkan keberadaan hidup kita. Tidak salah saudaraku. Tapi saya mau berkata saudaraku, itu seringkali adalah keinginan kita sendiri, pengertian kita sendiri. Saudaraku, masalahnya adalah belum tentu kehendak Tuhan, maunya Tuhan seperti itu. Terkadang saudaraku, Tuhan punya kehendak lain bagi kita. Kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Paulus berkata, ada duri di dalam dagingku. Dan tentang hal ini aku sudah 3 kali berdoa. Dan Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Saudaraku, saya melihat Paulus bisa menangkap, mengerti kehendak Tuhan. Ketika dia sudah berdoa, Tuhan cabut duri dalam dagingku. Bahkan dia sudah sampai 3 kali berdoa. Dia minta Tuhan cabut duri dalam dagingku. Tapi dia pada akhirnya dia mengerti bahwa kehendak Tuhan adalah membiarkan duri itu
ada di dalam dagingnya. Supaya apa? Supaya dalam kelemahan Paulus, supaya dalam segala keberadaan dan kekurangan Paulus, dia selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Dan dia selalu akan menikmati kuasa Tuhan yang tidak terbatas di dalam hidupnya. Sekali lagi saudaraku, saya mau berkata saudaraku, bagaimana kita bisa memiliki iman yang teruji, meminta hikmat kepada Tuhan. Bukan saja kita berjalan bersandar kepada pengertian kita sendiri, harapan dan keinginan diri kita sendiri, tapi kita mau melihat dari sudut pandang Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Saudaraku, hikmat Tuhan membuat kita tahu apakah kita harus terus beriman terhadap janjinya sampai mujizat menjadi nyata, atau kita harus bertekun di dalam iman. Harus kita tetap minta kekuatan dari Tuhan supaya kita cakap menanggung segala penderitaan yang Tuhan izinkan. Hari ini saudaraku, biar kita boleh berjalan di dalam hikmat Tuhan. Bukan berdasarkan pengertian kita, tapi berdasarkan kemauan Tuhan. Bahkan selanjutnya saudaraku, saya menemukan kebenaran firman Tuhan berbicara tentang meminta hikmat Tuhan. Ini berbicara tentang satu pengertian kita menaruh harapan, kita menaruh andalan hanya kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri, bukan kepada kekuatan diri kita, bukan kepada kemampuan kita, bukan kepada skill kita, tapi semuanya kita harapkan hanya kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Satu cerita yang menarik sekali saudaraku. Daud ketika dia menjadi raja atas seluruh Israel. Dan dia harus berperang melawan orang Filistin. Sejak dari masa kecilnya, Daud adalah seorang petarung. Dia adalah seorang pahlawan. Dia adalah seorang pendekar. Dia sudah biasa, sangat terbiasa untuk maju berperang. Tapi dengar baik-baik saudaraku, waktu dia hendak berperang dengan orang Filistin, dia tidak mengandalkan pengalaman peperangannya. Dia tidak mengandalkan kekuatan tentara Israel untuk berperang melawan Filistin. Apa yang dia lakukan? Dia datang sama Tuhan dan dia bertanya. Sekali lagi saudaraku, dia meminta hikmat Tuhan, apa yang harus dia perbuat. Dia bertanya, apakah aku harus maju untuk menghadapi orang Filistin itu? Yang pertama saudaraku, Tuhan bilang maju, hadapi orang Filistin itu. Maka Daud meraih kemenangannya. Tapi waktu yang kedua kali saudaraku, yang kedua kali Tuhan berkata sama Daud, jangan engkau maju, tetapi engkau harus membuat gerakan yang melingkar. Sampai ada tanda tiupan angin yang menggertak pohon-pohon kertau, dan orang-orang Israel baru harus menyerang. Sekali lagi saudaraku, saya melihat di sini Daud adalah pribadi yang berkuasa, punya pengalaman yang hebat, punya kekuatan yang besar, tapi dia tidak menaruh pengharapannya kepada dirinya sendiri, tapi dia menaruh semuanya pengharapannya hanya kepada Tuhan. Ini yang disebut saudaraku adalah meminta hikmat Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saudaraku boleh menjadi satu ingat-ingatan buat hidup kita. Ya, iman saudara dan iman saya adalah dasar, fondasi kehidupan kekristenan kita. Karena imanlah saudara dibenarkan. Karena imanlah saya diperdamaikan oleh Bapa. Karena imanlah kita diselamatkan. Karena itu imanmu harus teruji. Imanmu harus bisa dibuktikan kualitasnya. Hari ini kita belajar bagaimana kita bisa memiliki iman yang teruji. Tuhan ajar kita yang pertama,
dalam berbagai-bagai pencobaan, dalam berbagai-bagai penderitaan, persoalan, masalah, tantangan kehidupan, harus menghasilkan ketekunan. Harus tabah, tekun, dengan sabar kita berjalan, bergerak maju untuk menghasilkan kebaikan dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, firman Tuhan ajar kita untuk kita meminta hikmat Tuhan. Supaya kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Bukan hanya menurut pengertian dan keinginan hati kita. Tapi kita mau melihatnya dalam pandangan Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Bahkan berbicara tentang meminta hikmat Tuhan adalah berbicara tentang menaruh harapan dan andalan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Siapkan hidup saudara pagi hari ini untuk kita menerima perjamuan kudus. Kita akan datang sama Tuhan. Kita akan naikkan satu buah pujian. Saat ku tak melihat jalanmu, hatiku percaya, hatiku percaya. Persiapkan diri saudara untuk bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Pagi hari ini Tuhan mau melawat hidup saudara. Biar dalam berbagai pencobaan, berbagai persoalan, saudara tetap tekun, tetap tabah, bergerak maju untuk menghasilkan kebaikan dalam hidup kita. Haleluya. Katakan pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan sekali lagi pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Biar WL dan Singer menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Di hadapan kami Tuhan ada roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Tuhan yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Kami percaya anugerah Allah sudah tercurah dan mengalir bagi kami. Kami percaya kasih Tuhan adalah untuk kami. Kami percaya Tuhan Yesus sudah memberi kemenangan dalam hidup kami. Tuhan sudah memberikan kesembuhan untuk sakit penyakit kami. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus sudah mengampuni kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Oleh karena itu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini Tuhan, kami siap untuk perjamuan ini. Amin. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku
percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri, pegang roti di tangan kananmu. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya, engkau sudah menjadi sembuh. Hari ini pegang janji firman Tuhan dan percaya kuasa Tuhan. Engkau sudah terima kesembuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan. Amin. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Katakan amin. Amin. Mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh persiapkan anggur di tangan kanan saudara. Anggur ini adalah lambang dari darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Katakan amin. Amin. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersyukur saudara. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus tetap baik. Kami bersyukur. Oh, haleluya. Tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia.
kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Kami percaya Tuhan, kalau saat-saat ini kami harus berjalan di dalam berbagai-bagai persoalan, di dalam berbagai-bagai pencobaan. Kami tahu itu semua akan menghasilkan ketekunan dalam hidup kami, untuk kami menjadi pribadi yang sempurna, mengalami kedewasaan penuh di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Oleh karena itu Tuhan, di dalam pergumulan kami, ajar kami untuk kami tetap tekun, hupomoni, untuk kami memiliki sebuah kesabaran, ketabahan untuk menanggung segala sesuatu, dan kami terus berjalan maju bersama dengan Tuhan untuk menggenapi kehendak dan rencana Tuhan. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, sebab kami tahu kekuatan kami tidak seberapa. Kami tahu kekuatan kami adalah datangnya dari Tuhan. Karena itu Tuhan, di masa-masa yang sukar ini kami perlu Engkau menolong hidup kami, memampukan kami untuk cakap menanggung segala sesuatu. Dan kami percaya Tuhan, kami mau berjalan dalam hikmat-Nya Tuhan. Kami mau meminta hikmat-Nya Tuhan, bukan berdasarkan pengertian kami sendiri, bukan berdasarkan kepada keinginan hati kami sendiri, tapi kami mau mengikuti semua kehendak Tuhan. Bahkan kami mau menaruh pengharapan kami, kepercayaan kami, andalan kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Amen. Bukan kepada diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap umat-Mu pagi hari ini yang beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan memberkati. Amin. Kami terima berkat firman-Mu, kami terima berkat perjamuan kudus ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya diberkati. Katakan amin. Amin. Mari silakan duduk saudaraku. Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada pengembala atas firman Tuhannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Diberkati oleh firman-Nya, saudara bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Sebentar kita akan menyaksikan warta jemaat untuk minggu ini. Syukurku, ku tak akan berhenti.
Saudaraku, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan, baik persembahan tatangan, baik juga persembahan ucapan syukur, maupun juga persembahan persepuluhan, dapat memberikannya melalui transfer ke GBI Katarizo, nomor rekening BCA 566035354. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudaraku, sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Tundukkan kepala saudara. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini, sekalipun kami hanya bisa beribadah melalui online, melalui media-media, aplikasi-aplikasi. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami memuji Tuhan, maupun juga untuk kami bersama-sama belajar firman Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia, buat Ibu Naweli, buat Ibu Linawati, dan saudara Timotius Saputra. Kami percaya anugerah Allah berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan yang melimpahkan kesehatan, keadaan yang baik, pemeliharaan Tuhan menyertai hidup mereka, supaya baik keadaan mereka. Bahkan apa yang menjadi harapan, cita-cita, kerinduan masa depan mereka, Allah sumber kehidupan kami melimpahkan berkat dalam hidup mereka. Bahkan Tuhan, kami rindukan mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup berkenan kepada Tuhan, tambah setia di dalam Tuhan. Kasih anugerah Tuhan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja kami GBI Katarizo. Biarlah roh Tuhan yang menuntun pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami percaya Engkau yang akan terus berkarya menjangkau banyak jiwa. Melalui kejadian-kejadian hari-hari ini, biar terjadi hujan pertobatan besar. Amen. Banyak orang datang kepada Tuhan, dan kami bersama-sama boleh bertumbuh menjadi umat Tuhan yang kudus, yang siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat bangsa negara kami Indonesia. Kami umat-Mu bersatu hati memohon anugerah-Mu, kasih-Mu, lawatanmu bagi bangsa kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin tidak terkendali hari-hari ini Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Hanya Tuhan yang dapat menolong Indonesia. Amin. Hanya Tuhan yang dapat memulihkan Indonesia. Amin. Karena itu kami umat-Mu saat ini Tuhan, bersama-sama bersehati bersepakat, kami minta anugerah Tuhan, kasih Tuhan melawat Indonesia. Amin. Tuhan tolong, biar penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dapat terkendali. Karena Tuhan berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan juga pemerintahan di daerah-daerah sampai pada tingkat yang paling terendah, RT, RW, kelurahan. Tuhan berkati. Bahkan Tuhan, mari Tuhan Kau memberkati. Berikan kesadaran kepada masyarakat di Indonesia supaya mereka mau mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan patahkan semua kedegilan hati, kebodohan pikiran, supaya mereka mau tunduk kepada otoritas pemerintahan yang mengharuskan mereka mengikuti protokol kesehatan. Tuhan tolong bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan setiap kehidupan kami, apa yang kami kerjakan, usaha, bisnis, pekerjaan, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, apapun yang kami lakukan sehari-hari, yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan, tangan Allah ada di atasnya. Amin. Membuat apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, Tuhan jadikan berhasil. Amin. Dan beruntung. Yes. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati buat setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Biarlah kasih Allah melawat bangsa kami,
setiap rumah tangga anak-anakmu Tuhan. Biar Tuhan berikan kedamaian, ada sukacita, Amin. ada kerukunan, Amin. ada kebaikan-kebaikan Amin. di tengah-tengah keluarga anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati buat kami yang sedang membutuhkan pekerjaan, kami yang sedang bergumul masalah perekonomian, kami yang sedang mau membuka usaha yang baru. Tuhan tolong kami. Kami percaya Tuhan pemelihara hidup kami, mencukupkan apa yang kami butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati, biarlah hari ini Tuhan, seperti janji firman-Mu, orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan, mereka diberkati. Karena itu berkati juga para hamba-hambamu, para pelayan-pelayanmu yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan pada hari ini, tidak terkecuali. Kami percaya Tuhan memberkati. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah, penyertaan dan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari bersyukur kepadanya. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, hari Minggu, tetap sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.